Showtime buat kesempatannya. Ya ampun, gue tuh dipuji-puji tuh kembang tipis gitu loh. Mau terbang tapi Nggak, jangan Vi, ini mentok agak gitu. silingnya Iya, lo Vi, makanya. bener Vi. Aduh. Pendek silingnya. Thank you guys, So, terima kasih. how are you? Good, how are you guys? Great. Good. Ya. Kenal sama Ivy gue inget banget ya. Pertama Ivy tuh waktu dulu kita launching buku sebelumnya. Iya. Dan waktu itu Ivy adalah menjadi host radio buat nginterview gue. Iya. Sebenarnya mesti diinterview itu bukan gue, partner kita. Itu radio pertama gue by the way. Radio pertama lo ya? Radio pertama gue itu lama banget, lo bilang beberapa tahun lalu, itu puluhan tahun lalu guys. Sengaja kalau ketahuan gitu umurnya. Iya bener. Jadi gue inget banget, tapi karena gue pemain cadangan, pemain pengganti, kan udah expect ya sebetulnya harus datang tuh partner gue yang lebih terkenal, terus gue gitu yang belum siapa-siapa atau bukan siapa-siapa bahkan sampai hari ini. Tapi Ivy pas ketemu tuh benar-benar treat gue kayak, halo Ricky, oke. Oh buku ini tentang apa? Show like antusiasme, show professionalism. Thank you. Tuh hari itu gue baru ketemu lo kayak gila ya, seorang Ivy Batuta yang sudah dikenal sebagai MC, host, penyanyi latar. Nanti kita tahu ceritanya itu ya. Tapi tetap treat gue yang orang biasa, a very respected and humble way. And tuh gue bilang mana anak impact, wow, karena Makasih ada loh. temennya Ivy juga namanya Nira di tim kita. Jadi your friend itu tuh cool banget buat gue tuh, contoh di mana panggung itu tidak membuat dia lupa dirinya. So thanks Ivy for that day, dan kita semua bisa ngobrol hari ini. Makasih. Gimana Vi kalau ngeliat Ivy? Kalau di sosmed di mana? Lo kan sebagai Via tuh adalah intelijen sosmed kita. Jadi gue tuh orangnya sangat jarang buka sosmed. Gue selalu nanya, Vi lagi rame apa itu? Via tuh intelijen sosmed kita. Spesialitinya beda. Oh, beda. Spesialitinya artis. Kalau lu ngeliat Ivy Sama, gue juga suka kepoin artis. Kalau politisi gue kagak tertarik gue. Sama, gue juga nggak tertarik. Gue nggak tertarik banget juga. Ya gue nggak TV juga sebenarnya udah artis banget ya pada saat Thank itu you. ya. Maksudnya udah ada di situ, dan gue tuh, dan saat itu memang kita bergaulnya juga masih di level corporate, jadi kayak lebih ke CEO, C-level. Dan menurut gue lu tuh humble banget tuh, bener banget kata Ricky, bener-bener humble, low profile. Lo nggak ngeliatin lo tuh siapa. Lo mentreat semua orang sama. Itu sih yang gue suka sih. Dan itu menurut gue skill yang belum tentu dipakai, yang belum tentu punyain semua orang. Iya, karena gue memang merasanya tuh memang gue bukan siapa-siapa gitu loh. Maksud gue gini, gue selalu percaya bahwa setiap orang itu punya kelebihan, siapapun itu gitu, Siapapun punya ya. skill, siapapun. Misalnya janitor lah kita let's say, katakan yang tukang bersihin toilet umum gitu kan, atau siapapun itulah. Gue tuh selalu merasa bahwa setiap orang ini pasti punya kelebihan yang perlu dihargai gitu loh. Jadi gue nggak pernah melihat dengan jabatan, dengan skill orang atau mungkin posisi orang itu membuat gue tuh merasa lebih gitu daripada orang lain itu. Kalau itu kalau menurut gue, dan itu bener-bener gue rasain bukan karena gue sok-sokan pengen sok baik atau sok rendah hati, enggak, gue bener-bener merasakan itu bahwa setiap orang pasti punya kelebihan. Jadi kenapa gue harus merasa bahwa gue tuh punya kelebihan dibanding yang lain, itu aja sih. Tapi gue terima kasih, ini bikin gue GR banget ya. Karena ternyata menurut sebagian orang mungkin yang kayak gitu-gitu jadi berharga. Kalau menurut gue seharusnya setiap orang punya itu. Harusnya tuh by basic I agree. Gitu. Tapi buat kita yang mungkin punya krisis tentang respect malah jadi sesuatu yang berbeda. Iya gitu. Karena gue juga berangkatnya dari orang yang mungkin saja bukan siapa-siapa, dalam arti kata gak punya skill yang terlalu mumpuni, atau misalnya kemampuan gue komunikasi itu belum terlalu jago sehingga saat itu belum jadi MC, belum dikenal, dan masih berupaya untuk mendapatkan tempat, posisi di antara banyak orang di dunia ini. Jadi gue ngerasain juga yang dirasakan orang. Nah gue juga merasakan tuh rasanya kepingin dihargai, diakui bahwa gue punya kelebihan ini loh, cuma lo belum lihat aja, kayak gitu loh. Nah buat gue setiap orang tuh pasti ada kayak gitu-gitunya gitu. Dia juga punya kelebihan yang mungkin belum dilihat aja. Nah kalau misalnya mungkin kita berada di suatu kesempatan, atau mungkin ada apa ya jodohnya yang bisa membuat gue melihat kelebihan dia, pasti ya dia akan sama tuh posisinya bareng sama gue gitu loh. Jadi gue ngelihat, oh harusnya orang sih sebenarnya kayak gitu ya gitu. Siapapun regardless jabatannya, posisinya, kita harusnya being respectful to other people sih. Itu menurut gue. Iya, gue juga agree sih. Sayangnya memang itu nggak semua dipunyain lah sama semua orang sih. Jadi kita memang harus belajar banget sih tentang respect to other people. Kita langsung aja nih bedah the story of Ivy Batuta. Lagi sibuk ngapain Vi sekarang?
Kalau boleh tahu. lagi sibuk siaran radio. Oke. Alhamdulillah gue tuh masih siaran radio loh ya. Di Wow. tengah, maksud gue gini loh, radio ini kan kita tahu sendiri lah ya, ada yang bilang katanya radio udah sunset Ya, gitu ya, kan ya. secara Ada opini industri. seperti itu. Iya. Kan karena mungkin radio dulu tuh kayak jamur kan banyak banget, tapi sekarang radio hanya segelintir aja karena ada banyak yang tutup, banyak yang frekuensinya sih nggak tutup kayaknya ya, karena untuk menutup frekuensi itu kan mahal ya. Jadi frekuensinya masih ada tapi udah nggak ada penyiarnya lagi gitu. Ya ada banyak radio-radio yang kita dulu tuh kenal sebagai radio gaul gitu, radio yang kayaknya hits banget, tapi sekarang udah nggak seperti itu lagi gitu. Jadi ya gue merasa bersyukur bahwa gue masih berada di radio yang alhamdulillah pertumbuhannya masih oke, kemudian masih memberikan cuan untuk perusahaannya gitu kan. Gue siaran di Kisah FM, grupnya itu adalah Mahaka Radio Integra. Jadi gue bersyukur banget bahwa masih ada ruang buat gue. Dan menurut gue itu ya kembali lah, kalau ditanya kenapa masih ada ruangnya, karena beruntung sih gue, menurut gue tuh itu. Ya pasti ada usaha gue juga sih pasti. Tapi ya usaha kalau nggak dibarengi dengan keberuntungan juga dan juga mungkin perpaduan dari segala-galanya lah ya, mungkin nggak bisa membuat gue sih bisa siaran. Jadi gue masih siaran radio, terus udah gitu gue masih MC, terus gue jadi kayak fasilitator lah ya untuk urusan komunikasi, presentation, skill. Jadi gue ngajar-ngajar gitulah Ricky dan Via gitu. Nice. Gue termasuk orang yang mendengarkan Ivi dan Ujo setiap pagi. Wah. Gue tuh lagu-lagunya cocok ya nih. Iya, lagu-lagunya cocok. Tapi terus jokesnya tuh emang buat umur-umur gue. Asik. Ketahuan ya umurnya. Kan? Jokesnya nyambung. Dan Terima Ujo tuh kan kasih. orang Bandung ya. Gue kan orang Bandung. Jadi nyambung. Jadi gue Iya. tuh sampai anak-anak gue tuh semuanya ngedengerin juga. Aduh thank you loh. Makanya Ujo tuh selalu ngingetin gue, boleh gak sih bagian ini jangan kita kalau pagi-pagi, karena banyak anak-anak dengerin. Iya, antar sekolah sama. Iya antar sekolah, gitu. Iya, Ujo tuh orang partner siaran gue tuh orang Bandung yang emang bodor. Kalau Iya, istilahnya itu bodor ya. Iya, jokesnya nyambung lah, ngerti lah. Heeh. Nah, ceritain dong Vi, pengalaman masa kecil yang paling gak dilupain pas baru awal-awal lu pegang mic, baik itu nyanyi ataupun MC. Karena kan lo piawai banget ya megang mic tadi kan, jadi MC, jadi host, penyanyi latar, bahkan broadcaster, trainer. Tapi kan pasti selalu ada the origin, the origin story-nya. Gue tuh kecil tuh tinggal di komplek namanya Komplek IKIP. Nah alhamdulillah Komplek IKIP ini tuh waktu itu banyak anak kecilnya yang Bandung dong ya? IKIP Jakarta. IKIP Jadi Jakarta, IKIP Jakarta tapi waktu itu tuh perumahannya ada di Rawamangun sama ada di Duren Sawit. Duren Sawit ini yang lebih tempat jin buang anaknya lah waktu itu tuh. Maksudnya belum ada BKT. BKT kan Paris ala-ala ya, karena pinggir sungai gitu kan. Apa sih? Tapi intinya adalah ya kalau di Komplek IKIP itu banyak anak kecilnya saat itu yang orang tuanya ya berusaha lah supaya anak-anak ini punya kegiatan. Nah menyenangkannya kita tuh sering dikasih kegiatan. Misalnya apa tuh kegiatannya? Ya misalnya dibikinin lomba nyanyi supaya anak-anak ini pada tampil. Ya kan gitu kan acara dari jadi kita untuk inisiatif kita. orang tuanya nih yang bikin lomba ini. Oke, Ya atau mungkin anak-anak muda yang udah gedenya deh. Karang ya, tarunanya. kakak-kakaknya. Ya namanya Iraki tuh Ikatan Oke. Remaja Komplek IKIP. Dibikin lah setiap 17-an acara-acara kayak gitu. Nah, gue kebagian waktu itu sebagai anak-anak yang paling sering ada di masjid ya untuk bisa membawakan kayak opening, mengundang ustadz untuk naik mimbar kalau Wih. acara. Kirain mau azan. Gak boleh ya, Nggak say. boleh. Padahal pengen loh. Aneh banget kepengenannya azan. Nah jadi gue itu ya kebagian, jadi sebenarnya bukan cuma gue doang. Jadi kita ada listnya lah anak-anak. Jadi ada piket. ada piket, Bahasa gitu ya. bener. Jadi kalau misalnya kayak tarawihan gitu kan, ada ustadz mau naik mimbar, mau ceramah. Nah kita anak kecil kebagian. Gue sampai di sekarang masih apa loh lainnya. Oh wow. Saking itu kan. Saking ini memorable banget. Coba ya. lainnya Iya. gimana? Biar kita Lain awalnya ya, Lain kan awalnya. ada doanya Biar dulu. kebayang habis doa. Ya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala gitu. Pokoknya masih terus gitu loh. Maksudnya masih apal kan kayak gitu-gitunya gitu loh. Jadi template itu akhirnya kebawa menjadi template gue untuk MC loh.
Ya, kan sampai bahwa hari ini. loh karena kan banyak banget kan MC tuh yang mulainya pasti yang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah. Kita semua bisa berkumpul di sini gitu dalam rangka acara kan itu kan template ya enggak sih? Gitu deh. Jadi gue udah apal template itu dari gue kecil gitu walaupun sekarang udah berganti lah ya dengan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. BUMN boleh di-hire ya. Ya kan? Ya kayak gitu-gitu udah berganti tapi kan intinya template bahwa susunannya harus salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian apalagi next step-nya, kemudian queuing to the next agenda gitu gue udah apal gitu. Jadi keberuntungan gue dengan mikrofon tuh itu sih langsung terasah skill public speakingnya di masjid. Mungkin ada hidayah juga kali dari masjid. Dan maksud gue adalah menarik ya bahwa sometimes orang berpikir bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang besar juga. Ya, hal dari cerita lo adalah bahkan dari megang mic masjid itu kan soalnya mungkin gak kepikir bagi banyak orang gitu. Iya. Dan gue ngerasa sebenarnya bukan cuma gue aja sih yang berhasil ya di komplek itu, banyak banget ya anak-anak komplek itu yang berhasil gitu. Jadi kayak mereka di perusahaan mereka bekerja sekarang udah punya posisi yang oke gitu. Gue rasa itu semua skill komunikasinya dan kemudian atau misalnya leadershipnya itu terasah dari menjadi remaja komplek IKIP gitu. Gua rasa juga karena nongkrong di masjid jadi. Guys, nongkrong yang tempat benar kayak masjid gitu ya. Bener ya, jangan cari tempat yang aneh-aneh kalau nongkrong. Bener dong. Belajar agama gitu maksudnya. Iya bener. Ya, thank you. Jadi dari awal dari masjid ya gitu. Iya, gitu. Tapi ya terus gue memang gak terlalu beruntung sih ya guys. Maksudnya gak beruntung tuh gimana sih? Gue tuh bukan datang dari keluarga yang mampu. Jadi ada masa-masa gak enak juga. Gue jaga warung gitu-gitu loh Via dan Ricky. Nah itu mungkin bagi banyak penonton gak tahu ya kalau bahkan lo sempat jaga warung yang baru diketok tuh palanya keluar gitu kan ibu. Iya, mau beli apa mau beli apa warung-warung kelontong gitu loh, tau kan yang lo ngeliterin beras, minyak tanah. Zaman dulu minyak kan masih jual minyak tanah yang iya diliterin gitu pakai dirijen gitu kan lo pakai corongnya itu. Jerigen apa dirijen? Jerigen. Gue ngomongnya apa tadi? Dirijen. Oh gue ngomongnya dirijen ya. Oh salah saya. Apa. Kalau dirijen saya tahu direktur jenderal. Ya dirigen. Oke salah gue. Maafkan aku saking semangat. Nah tapi lucunya pakai jerigen gitu. Gue inget banget kan ada tongnya tuh tong minyak tanah. Ih gue suka ini loh. Itu sih sebenarnya sih udah gak bagus ya diikuti anak-anak ya. Baunya ya? Iya. Jadi sudah gue duga. Gue buka lah itu tutupnya terus gue dengan mata yang meremelek ini untuk jadi notifikasi ya, bukan untuk diikutin. Tapi dulu mak gue sama bapak gue tuh diem aja ngeliat kayak gitu. Karena knowledge-nya belum ada mungkin ya. Itu kan sesuatu yang bisa merusak otak saya. Bisa merusak otak dong. Mungkin itu sebabnya energi lo tinggi terus. Iya kali ya. Keracunan itu ya say. Wow, keracunan energi kayaknya. Ya, terjawab. Kalau ketemu Ivy tuh gak pernah, jarang banget lihat Ivy tuh lemas, lelah. Enggak, itu kayak selalu berenergi gitu. Gue bilang kayak jangan-jangan penyebabnya iya, itu. Sisaan minyak tanah zaman dulu ya. Oh my god, gue baru ketahuan itu. Oke. Iya. Mau nanya dong, kata Ricky ini gue dapet cerita dari Ricky, katanya lo tipikal MC yang nyabet kerjaan apa aja. Nah itu define nih kerjaan apa aja sih tuh? Jadi gini mungkin jenisnya kali ya. Iya jenisnya kali ya. Bukan MC aja berarti ya. Karena gue ngeliat lo kan tipe yang gini, sebisa mungkin lo gak nolak kerjaan. Iya. Karena tipenya bukan milih-milih. Bagus buat grow lo, karena lo beri itu. Kenapa sih? Iya kenapa? Karena dulu di gue kan gak punya mentor. Gue gak punya mentor, ngedidik gue harus berbahasa yang baik dan benar tuh bagaimana, kemudian pemilihan kata yang tepat tuh bagaimana, intonasi yang baik, artikulasi yang baik. Gue tuh nggak punya mentor itu, dan gue juga nggak tahu gue cocoknya kemana. Orang tua gue juga cenderung, namanya juga anak 5 kan, waktu itu orang tua gue punya anak. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi sudah pasti mereka juga kurang fokus ya terhadap anak-anaknya. Gue nggak menyalahkan, tapi itu wajar lah kalau punya anak banyak ya kan gitu. Nah singkatnya ya gue harus mencari jati diri dalam tanda kutip. Gue tuh cocoknya di MC jenis apa. Nah makanya semua gue cobain. Nah karena gue semuanya cobain, jadi gue sekarang bisa bilang gue all round MC sih. Gue wedding bisa, seminar bisa, gue MC yang launching produk bisa, gue harus jadi moderator juga bisa gitu. Kenapa bisa ya? Maksudnya disuruh bercanda banget bisa, tapi disuruh serius banget yang ada pejabatnya ya bisa. Gitu. Ya bisa karena mungkin ya gue memberanikan diri untuk mencoba semua dan belajar semuanya. Karena ya gue
ya harus bisa gitu supaya kerjaan ini tetap banyak dan gue tetap menghasilkan. Waktu itu memang gue money oriented sih, harus diakui gitu ya. Tapi ya orang kan drive-nya beda-beda ya. Ada yang drive-nya mungkin passion, ada yang drive-nya mungkin money. Yang gak bisa disalahin ya cuy, setiap orang berbeda. Nah gue karena drive-nya money, gue pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, ya gue lakukan semua sebaik-baiknya karena gue paham bahwa di dalam hidup itu ketika lo bekerja sebaik-baiknya ya uangnya pasti ngikut gitu. Dan Itu menurut gue sih sih gak ada salah sih dengan drive untuk uang ya, kalau pendapat gue. Karena uang itu kan bisa kita pakai buat mensejahterakan diri kita, kita membantu orang lain. Jadi buat gue gak ada yang salah dengan punya drive untuk uang, Iya. selama caranya halal. Ya, Nah, itu garis bawah. betul. Dan gue liat cara lo kan halal, lo fight kan. Amin, itu. amin gitu. Ya berarti risk taker juga ya nih Iya, Ivi lo nih. gak takut gagal Vi, nyoba hal baru gitu Iya. misalnya. Lo ke teritori baru misalnya, contoh biasanya MC yang jokes lucu, tiba-tiba lo harus kayak yang formal gitu. Yang Dan lo gak ada mentor tadi cerita lo. Iya. Jadi gimana cara lo belajar? Baca buku, Karena dengerin apa gitu ya. Saat itu kan belum ada podcast, belum ada sosmed nih. Iya. Teman-teman masih Iya. notice ya, saat itu kan belum ada. Kalau kita sekarang mau belajar apa aja bisa dari Internet. TikTok, sosmed. Sekarang kan Ya belum bahkan dulu mungkin internet juga masih sangat terbatas Iya. ya Nah, gitu. dulu Waktu itu belajar belum gimana ada kalau sih. Heeh. Belajarnya ya gue dari ini aja ya. Gue rasa tuh dari teman-teman gue yang jago-jago bicara gitu. Jadi gue perhatiin aja. Gue observe. Observe aja. Observasi sendiri gitu kan. Jadi ngelihat sendiri aja gitu. Oh, yang bagus yang begini nih. Apa yang bagus dari dia ya? Ya udah, jadi lihat-liatin. Sampai detik ini tuh kayaknya metode kayak gitu ya belajar langsung dari orang gitu ya. Gitu. Ya sekarang ya bisa juga dari internet. Itu masih terus gue lakukan sih karena iya, karena orang tuh seperti yang tadi gue bilang di awal ya, setiap orang tuh pasti punya kelebihan yang menarik deh. Jadi ya udah gue colong-colongin aja tuh kemampuan orang yang hebat-hebat itu gitu. Maksudnya gue tiru. Jadi gini, gue emang metode ATM banget ya, amati, tiru, modifikasi gitu karena ya nggak ada yang original di muka bumi ini kecuali KFC original kan saya gitu. Jadi gue silakan endorse. yes, tolong endorse ya guys. Aduh kesebut brand itu. Jadi gue ngerasa ya udah kita kadang-kadang misalnya kayak gue ngedenger ada orang ngejokes sesuatu gitu kan gitu. Ya udah gue pakai aja jokes yang dia pakai. Contoh nih paling simpel ya, gue mau kasih tahu deh. Jadi gue nge-MC sama Cak Lontong. Cak Lontong ini kan jago banget ya. Dia idola gue. Gue juga. Lo bayangkan gue harus kita nge-MC. semua. Gue harus nge-MC sama dia guys. Udah kan. Aduh udah deh. Gue udah gak ngerti lagi deh nih ya. Nah dia tuh menutup acara dengan begini nih. Gue masih inget banget deh ya. Dia menutup acara dengan gini. Ya kepada semua keluarga besar perusahaan ini gitu kan ya. Saya minta maaf kalau saya membawakan acara itu banyak salahnya karena memang tidak ada gading yang tak retak, tapi bukan saya yang menyebabkan keretakan rumah tangga gading gitu kan. Ngerti gak lo kan gue ngakak ya beb gitu. Aduh kenapa jadi ngomongin Gisela Gading gitu kan. Terus udah gitu gue sendiri ngakak sebagai partner MC tuh ngakak. Cuman gue gini, next time nih best kalau gue ada acara gue colong aja lainnya dia. Menurut gue ya sah-sah aja lah, lu kan bisa belajar nyontek ya. Ya udah gitu ya, mungkin dia Cak Lontong akan lebih hebat dari gue, tentu saja jauh. Ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Gak perlu bersaing dan nggak gini, perlu. Kita sangat mungkin belajar meniru dari orang lain nggak apa-apa. Tapi kita harus menemukan format lo sendiri, bener dong? Iya tetap harus ada otentisitas. otentisitas. Lo nyaman gak usah harus bandingan sama Cak Lontong, sama siapa namanya. Iya. Cuman memang kalau misalnya kita bisa belajar dari orang lain ya nggak apa-apa juga gitulah. Itulah sebabnya menurut gue tuh setiap orang itu harus dilihat sebagai pribadi unik dan menarik, supaya lu bisa belajar banyak dari orang itu, gitu. Kalau ada statement gini, Vi, kalau misalnya contoh ada orang yang misalnya contoh mau jadi MC, terus dia bilang kasih statement gini, jadi MC kan gampang, tinggal cuap-cuap aja. Gimana pendapat lo? MC mah gampang sih nih, kasih mic ke gue, cuap-cuap aja. Gimana menurut lo kalau ada pendapat seperti itu? Dari MC yang sudah tahunan dan gue dibilang salah satu MC terbaik veteran yang kita ya? punya. Veteran. Gimana Vi kalau dibilang kayak gitu? Nah gini nih, kalau lo tanya sama gue pertanyaan ini mungkin sekitar 15 tahun lalu ya, jangan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu gue akan mungkin bilang, ih bener tinggal cuap-cuap aja. Kenapa? Gue kan masih sombong dan jumawa ya, Sky. Belum mendapatkan. Seiring umur sombongnya berkurang ya kadar-kadarnya ya. Belum mendapatkan lebih wise wisdom. ya. Iya, sekarang lebih wise. Kenapa? Karena gini, tinggal cuap-cuap aja. Mungkin orang yang berkata seperti itu tahu bahwa ada orang yang memang senang cuap-cuap. Jadi ibarat kata menjadi MC itu kayak tinggal ngegelindingin aja tuh kemampuan cuap-cuapnya yang mungkin
bayi ceprot lahir dia nangis lebih banyak daripada anak-anak lain gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia lebih bawel daripada Iya, iya, bayi-bayi iya. lainnya. Jadi bawel Good. modal gitu ceritanya Udah ya. modalnya gitu kan ya. Mungkin gue juga nangis. Mak gue dulu emang cerita tuh, kamu tuh nangis kenceng banget. Kamu tuh nangis tuh sampai bikin udel kamu tuh mencuat saking nangis heboh banget. Tapi itu Jadi kan trademark loh. Suara keras lo adalah trademark bener ya kalau gue? kayaknya Suaranya gitu ya. khas sih, Suara khas. Ivy kan tuh strong gitu, maksudnya Iya. tone-nya kuat, Powerful. powerful gitu. Bahasa lainnya agresif ya saya. Oke, terus lanjut. Nah jadi dulu mak gue juga ngomong kayak gitu. Mungkin buat sebagian orang ngelihat orang cuap-cuap kayak gitu yang mudah cuap-cuap, ya udah tinggal ngegelindingin aja lu bisa jadi MC. Gampang buat mereka yang seneng cuap-cuap. Tapi Oke, ternyata kalau lo tanya ini tuh sekarang, Ya. ternyata orang cuap-cuap yang kayak bawel pun seperti gue itu sebetulnya juga banyak salahnya loh guys. Nggak bisa serta-merta lo jadi MC tanpa belajar. Jadi nggak segampang itu full gosoh gitu ya Iya, kan. iya. Kenapa? Karena ternyata nih kayak misalnya orang tuh jadi dua. Misalnya kalau orang seneng ngomong, mungkin bahasa tubuhnya juga jadi banyak gitu. Nah, bahasa tubuh banyak ini nggak enak dilihat juga. Jadi lo harus bisa punya kontrol terhadap misalnya cara bicara lo supaya nggak ngegas terus, supaya nggak agresif terus. Dan itu terus terang aja di gue itu pelajarannya panjang, Ricky. Jadi kalau ditanya misalnya Via nanya juga sama gue gampang apa nggak gampang, ternyata gue ini sebenarnya bahkan bisa bilang sama kalian berdua bahwa menjadi communication facilitator aja itu menurut gue adalah pelajaran buat gue sendiri pada saat gue diri di depan ngasih tahu orang tentang bagaimana public speaking yang baik gitu Karena misalnya. role-nya jadi beda, menjadi Iya, seorang trainer dan facilitator dibanding. betul. Dan di gue juga jadi bisa melihat kesalahan diri gue sendiri. Oh, gue Oke. bicara terlalu cepat. Oke. Oh, artikulasi gue jelek sekali. Oh, gue harus pelan-pelan bicara. Oh, gue nggak boleh ngegas melulu karena itu annoying kayak gitu-gitu loh. Oh, bahasa tubuh gue tuh harus dikontrol gitu. Jadi justru gue sekarang ini, nah ini wisdom baru nih buat Wisdom gue ya. Ternyata orang-orang yang menurut gue tidak lahir dengan kebawelan itu malah yang kadang-kadang gue melihat public speakingnya jauh lebih bagus. Karena dia jadi lebih artikulatif, dia bicara runut dan sistematis gitu loh. Dia juga bicara tuh juga punya karismanya karena perpaduan tadi, ngomongnya tenang, artikulasinya enak, susunannya juga nggak muter-muter gitu. Jadi lebih mudah dipahami gitu. Itu sesuatu yang mungkin gue nggak kayak gitu karena gue muter-muter ceritain gitu kan. Nah ternyata ya gue jadi mikir, oh ternyata justru orang yang nggak banyak bawel dan cuap-cuap itu justru lebih bagus loh. Sering kali gue melihat public speakingnya. Jadi nih, ini bener-bener buat yang merasa bahwa nggak bawel, nggak cerewet. Gue tuh kayaknya introvert, gak bawel, gak cerewet. Jadi gimana buat mereka? Justru mungkin kamu adalah pembicara publik yang sesungguhnya, yang akan menghipnotis gitu kan, yang akan membuat orang itu bisa berubah gitu, menginspirasi, Memotivasi. gitu, yang impresif gitu. Kalau menurut gue ya. Berarti kalau secara singkat nih, Vi, gue tau waktu kita gak banyak, tapi gue pengen tau dari jam terbang lo, dan gue tau lo tips lo selalu merasa bahwa lo MC yang baik-baik aja, walaupun menurut gue one of the best. Apa yang membedakan MC yang keren sama MC yang biasa aja? Kalau udah sering nih bergaul berpartner, sering lihat atau udah ngecurhat klien, apa yang membedakan MC yang keren dan MC biasa aja? Karena jujur ngeliat lo kan, lo tetap masih di hire oleh banyak company, masih menjadi trainer buat banyak perusahaan sampai hari ini gitu. Bahkan ada yang 10 batch guys. Wow. Nge-hire dia buat 10 batch. Kita Cuan mah nih, kita mah cuan. Impact Factory langsung ngiri aja dengernya gitu kan. Tapi intinya adalah apa sih, Vi, yang membedakan antara seorang communicator atau MC yang baik menurut versi Ivy ya, kalau ditanya, dan yang biasa aja? Gini, kalau menurut gue itu adalah kemampuan beradaptasi dulu nih gitu. Jadi bisa melihat acaranya itu apa. Kemudian kalau lo sudah mentasbihkan diri sebagai seorang pembicara publik atau MC atau apapun itu namanya, speaker lah gitu. Lo juga harus tahu bahwa ada pilihan kata yang lu harus beda-bedakan gitu ya kan. Jadi misalnya di acara begini lo mempergunakan diksi begini gitu. Yang acara itu juga pilihan kata lo berbeda. Nah itu juga berarti apa? Pengetahuan dan wawasan lo juga harus luas gitu. Harus mau terus belajar untuk mengetahui nih apa sih kata-kata yang sesuai untuk setiap acara dan target audiens yang berbeda. Nah menurut gue itu tuh yang keren. Ketika lo gue begini terus lo pukul rata di setiap acara lo kayak gitu. Kalau menurut gue justru kita harus bisa pandai menyesuaikan diri. Acaranya kayak gini, oh gue juga harus bisa memberikan diksi yang berbeda nih gitu. Dan itu gak gampang ternyata gitu kan. Contoh misalnya kayak
gue dalam waktu tidak lama lagi itu akan menjadi moderator untuk acara sekolahan. Acara Oke. sekolahannya itu adalah SMP apa kalau gue nggak salah SMP dan SMA. Nah ketika gue ketemu sama anak-anak itu terus gue mau pakai kata sigma kan jadinya relevan Yes. gitu. Yes. Jadi relevan kan. Tapi untuk mengetahui bahwa ada kata-kata sigma yang artinya cool, keren, bagus gitu kan. Di generasi sekarang ini yang anak-anak masih sekolah ya mungkin SD, SMP kan mereka kan pakai kata sigma ya Ya. untuk menggambarkan kekerenan itu ya. Nah jadi kalau gue nanti sebagai moderator bilang, waduh bapak sigma banget gitu kan, mungkin buat anak-anak itu jadinya Nyambung, lucu, jadi nyambung nyambung. gitu. Walaupun itu hanya satu kata aja yang gue pergunakan, tapi setidak-tidaknya itu menunjukkan bahwa gue paham gitu dengan pilihan diksi yang sesuai untuk acaranya gitu. Jadi yang gue tangkap berarti ada level PR Mm-mm. dibanding cuman manggung aja baca cue card. Baca Iya. cue card nih gitu. Enggak. Iya. Bahkan gue liat tadi lo bener-bener mempelajari kata, diksi, narasi, konsep. Betul. Kalau di Showtime tuh kayak mempelajari konteks guys. Iya. Bener seperti itu. Aduh itu bahasanya bagus banget mempelajari konteks gitu Via. Beneran Walaupun itu. MC-nya perusahaannya sama tapi beda event, Iya. satu launching produk, satu Mm-mm. welcoming new CEO gitu kan tetap. Iya, Iya. harus kayak begitu gitu. Jadi harus ada yang berubah, tidak hanya juga diksi tapi juga penampilan yang menyesuaikan gitu loh. Namanya juga kita pembawa acara kan Ya. gitu. Jadi kita itu bukan ya bahkan bintang aja misalnya performer yang diundang untuk acara tersebut aja kan harus pandai menempatkan diri kan Betul. gitu. Diundang oleh siapa ya kayak gitu-gitulah, kita diundang oleh siapa, kita datang kemana ya kita menyesuaikan diri itu sih, belajar dan menyesuaikan diri sih. Karena kalau dalam konteks Showtime guys, orang yang paling powerful satu di event adalah yang pegang mic. Itu MC. Karena dia kan yang memandu semuanya. Even seorang C-level pun akan nurut sama panduan lo. Tapi di satu sisi lo juga harus melayani klienmu kan. Buat gue tuh paradoks gitu. Iya. Satu sisi dia powerful karena dia yang pegang mic memandu, silakan masuk, akan mulai bla bla bla. Tapi satu sisi lo juga harus serving klien lo kan. Iya, betul. Mengikuti arahan, mengikuti hal yang pantas dan tidak pantas kan gitu kan. Betul. Jadi emang berarti yang bedakan adalah MC keren dan tidak keren adalah pemahaman akan konteks dan persiapan yang gue tangkap ya. Betul. Itu dulu betul. ya. Yes. Lepas dari di panggung nanti gimana. Iya. Intinya harus well prepare ya. Nggak Iya. bisa langsung naik panggung. Iya. Pasti sehari sebelumnya juga Ivy pasti ada mempelajari kayak baca dulu mungkin Iya. atau lihat sosmed. Iya. Anak-anak zaman sekarang gimana atau mungkin ngobrol sama anak Ivy yang masih yang SMP juga apa sih yang ngetren sekarang iya, gitu kan. harus mau belajar membuka diri terhadap perkembangan zaman sih. Sebetulnya harus kita punya sih semuanya sih Iya, ya. Iya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada nih Gen Alpha atau Gen Z yang pengen banget jadi kayak Ivy Batuta, jadi MC, fasilitator, broadcaster, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Kalau menurut gue harus berani ya. Pertama berani dulu untuk memberikan kesempatan diri tampil sebanyak mungkin. Showtime gitu loh, Showtime. sebanyak mungkin gitu. Ya nggak usah dipikirin di panggung besar gitu. Kita pikirin dari yang kecil-kecil aja. Contoh kan kalau di sekolah zaman sekarang itu ada banyak presentasi. Iya kan pensi, presentasi juga kan misalnya ada harus presentasi project apa gitu. Jadi jangan pilih anak yang itu-itu aja yang maju atau yang berani bicara aja. Ya kan harus kayak zaman dulu biasa sih itu aja gitu. Kita harus memberanikan diri sih gitu. Ingat seperti yang tadi gue bilang, ternyata kemampuan kayaknya nih gue merasa kemampuan public speaking dan komunikasi mereka-mereka yang mungkin aja bukan orang yang outgoing gitu, kayaknya malah lebih bagus karena kan mereka dipikirin dulu tuh gitu. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya kemampuannya gitu. Cuman tinggal kita memberanikan diri sih sebenarnya, memberikan kesempatan kepada diri sendiri ya harus sering-sering tampil. Itu sih menurut gue karena dari hal kecil-kecil pasti terasah deh gitu. Nggak mungkin orang jebret langsung gitu kan, enggak. Iya, jadi kayak panggung-panggung kecil dulu ya. Selalu. Kalau di Persib Showtime kan gitu juga, Vi. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba sesuatu hal yang baru atau misalnya kita mau presentasi di publik yang besar, ya kita harus coba dulu panggung-panggung kecil, termasuk ya ketemu orang, meeting dulu, ketemu resepsionis bahkan atau mungkin ketemu security. Itu Persib Showtime banget sih. Jadi kita harus show di berbagai kesempatan termasuk panggung-panggung kecil itu.
Ih keren banget ya. Si Showtime ini nih. Best Showtime. ini nih best. Oke, Vivi. Sekarang Remember kita ngomong the sisi title. yang lainnya nih. Iya oke. Knowing bahwa lo udah di sini sebagai MC cukup malang melintang cukup lama lah ya. Kenapa gue bilang ada malang melintang? Karena pasti nggak mungkin semua experience itu seru. Nggak mungkin semua experience baik. Kan gue juga sempat dengar cerita lo tentang lo apa tuh pernah dapat sorry. experience gak enak lah, nggak apa-apa. Sempet jatuh juga loh, Sempet Ki. jatuh, Di sempet apapun panggung. lah, sempet telat. Itu nanti kan kita lagi meramu cerita itu dalam sebuah bukunya Ivy Yes. nanti. Jadi tolong dinantikan. Tapi Tolong yang mau gue dinantikan. tanya di podcast hari ini adalah gimana cara lo recover? Mm-mm. Kita ngakuin nggak akan ngebahas gimana pas downnya, apa kejadiannya apa. Mungkin menurut gua tidak perlu terlalu detail hal itu. Tapi gini, pasti kan ada aja klien yang marah, klien yang tersinggung, klien yang kayaknya kok nggak apa tuh kayak Nggak puas. nggak puas gitu. Padahal lo udah do your best gitu loh. Dan kalau istilah pinjaman sekarang kan kena mental nih, Iya, para klien Perlu marah. healing, Iya. perlu healing. Sementara lu bisa gue perhatiin bisa bounce dan bisa tetap one of the best MC yang kita tahu. Itu gimana recovernya ya, Vi? Karena buat gue recover itu penting dong. Iya. Karena besok ada meeting nih. Uh-uh. Dan lo sebagai ibu harus ngurus anak-anak dan ada suami juga. Itu kan tetap recover yang harus dilakukan. Gimana, Vi? Kalau kalian tahu the recovery process itself buat orang Oke. Ivy kalau having a bad day. Iya. Nah ini, aduh, gue nggak pernah cerita ini sih. Wah, kita dapat iya. A1. Ada Info Iya. A1. contekannya Tapi nih. gue nggak tahu ya, apakah ini bisa menjadi terapi yang bagus apa enggak? Menurut gue pribadi, Iya, iya. Tapi buat orang lain, coba aja dulu deh. Siapa tahu bisa mencoba. Jadi, lo boleh tanya siapapun orang yang deket sama gue, terutama di rumah karena dia satu atap sama gue gitu ya. Gue itu tuh entah kenapa punya kebiasaan ngomong sendiri, kayak ada rada gila-gilanya ya guys gitu. Di depan kaca gitu. Mungkin bahasa kerennya self talk. Iya, jadi tapi ngomongnya ada suaranya. Ya, Oke. ada mulut lo yang Ada, mengucapkan kata-kata. Nah, gini, kita itu kan misalnya kena mental, kesel sama performance yang gak bagus, Yes. atau sebel sama orang yang marah sama kita, gitu-gitu kan. Nah, gue itu ternyata kayaknya terapi ini memang bagus ya. Jadi gue itu ternyata kalau misalnya lagi mandi atau lagi sendirian di kamar mandi, gue tuh suka ngomong marah-marah gitu. Aduh Ivy, lu kenapa sih kayak gitu sih? Terus gue yang jadi kayak misalnya nih gue sendirian di kamar mandi, entah itu memang gue lagi siap-siap atau misalnya gue lagi mandi, itu gue mengungkapkan kekesalan gue dengan kata-kata yang gue keluarin. Contoh misalnya, lu kenapa sih tadi tuh kayak gitu gitu. Atau misalnya, aduh gue sebel banget ya sama dia. Kata-katanya persis itu, tapi keluar gitu suaranya. Nah itu tuh menurut gue jadi terapi ya. Karena kan lu ternyata tidak membiarkan gitu iya, perasaan itu tuh konslet sendiri di kepala lu gitu. Kadang gue teriak loh, Via. Gue bisa lagi di bawah shower gitu, air mengalir, terus gue jerit gitu ya, gitu. Terus kadang-kadang laki gue gitu, kenapa kamu gitu? Gak apa-apa, lagi sebel aja gitu. Gua Takutnya gitu. ada apa-apa Iya, kalau suami kan. Iya. Tapi bagus, gue punya kebiasaan gitu. Jadi setiap kali ada apa-apa mungkin dia akan selalu ngecekin gue gitu. Tapi you can ask my husband, my kids, gue kayak begitu. Sampai mereka tuh udah tahu bahwa gue begitu. Jadi ternyata ini tuh gak pernah gue ceritain kemana-mana juga loh ya. Jadi mungkin itu terapinya kayaknya ya. Jadi itu yang gue lakukan, bahwa gue selalu self-talk. That's the word, self-talk. Iya, self-talk. Terus udah gitu marahin diri sendiri, tapi juga kemudian menenangkan diri sendiri gitu. Terus kalau misalnya gue mau nangis gak pernah gue tahan-tahan, gue nangisin aja. Ya itu penting sih. Penting sih, gue gak pernah berusaha untuk kuat gitu. Dan mungkin yang satu lagi yang paling penting adalah tidak pernah berusaha untuk, Igan gue udah keren banget, masa sih gue bego gitu. Kenapa lo bilang lo keren banget, lo bego? Ya kalau lo bego ya bego aja. Itu akan merusak kekerenan lo, ya gak apa-apa juga gitu. Lebih menerima kali ya, accepting. Berarti lo tidak pernah aim untuk jadi perfect. Gue rasa sih enggak sih, gitu. Gue rasa enggak ya gitu, karena ya memang gue mengakui sih gitu. Jadi jadi makanya gue kesel sendiri, marah-marah sendiri, ngebego-begoin diri sendiri. Lo bego banget sih, serius lo ini swear. Gue akan bilang tuh di bawah air mengalir itu, lo bego banget sih, lo bego banget sih. Dah gitu. Tapi memang kan proses accepting tuh gak gampang sebetulnya. Pada saat kita udah accepting, berarti kita udah rilis sama kesalahan kita yang sebelumnya. Gitu ya. Terus kita harus
Habis itu baru kita bisa mencari solusi what next-nya nih. Apa yang harus gue lakukan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah itu menurut gue Ivy tuh udah keren banget sih. Sudah self talk, habis itu accepting, lalu mencari what next-nya. Iya. Dan gue rasa catatannya juga dari cerita Ivy tadi adalah pertama gue ngeliat bahwa at least lo expressin it. Kalau lo juga, gue juga kesel kalau gue lagi misalnya kok nggak perform, kok proposalnya nggak deal, gue pasti kesel. Tapi emang harus diekspresikan. Iya. Kalau gue mungkin main game tipenya. Ah, Jadi setiap orang punya, orang tapi yang beda-beda. penting Setiap orang harus punya dimanifest. terapiknya. Setiap orang dimanifest. Kalau Tapi- gue drakor, nonton drakor. Oh, itu yang akan bikin lo tenang. Nah, Iya. tapi intinya gini, harus dimanifest dan harus jadi full circle. Jangan cuma ekspresif tapi nggak ada kayak landing baliknya. Kalau kan bilang kan, oke, iya gue kesel tadi gede banget, tapi oke beb kan bahasa lo gitu. Oke, gue akan harus berusaha lagi untuk Iya. bener dong. Iya, Bukan iya. cuman kayak lo express selesai, tapi lo want to get back to your Iya. game again karena besok hari masih ada kesempatan yang baru untuk buat Iya. lo gitu kan. Iya, iya. Gue setuju setiap orang punya terapinya masing-masing selama yang kedua juga tidak melukai orang lain. Betul. Iya. Yang paling penting itu jangan sampai kita for the sake of gue lagi bete nih, gue lagi tuh tiba-tiba kayak we do some things yang menyakiti atau melukai orang lain. Menurut Iya. gue enggak. Yang lo lakukan adalah untuk diri lo sendiri dan mereka semua bisa menerima proses itu. Iya, Itu dan aja. kadang-kadang menurut gue kalau orang stres gitu kan ya karena pencapaian tidak berhasil itu perlu mungkin kita orang yang diajak ngomong. Kadang-kadang kan kita nggak ngomongin hal yang kayak gitu ya. Dengan gue tadi ngomong sendiri itu tuh kayak gue berusaha kayak gue menemukan ada orang lain yang padahal diri gue sendiri juga untuk kayak diskusi berduaan padahal ya diskusinya ya sama gue juga gitu. Menurut gue sih penting sih untuk menemukan orang yang tepat sebagai sparring partner bicara lo karena masalah dari mental menurut gue yang paling utama adalah ketidakmampuan untuk mengutarakan isi hati. Yes. Gitu kan. Kalau kayak main game kayak mungkin drakor itu kadang-kadang kan kayak distraksi aja. Tapi kayak Tapi tidak solving to the core. karena nggak diomongin gitu. Ya. Mungkin bisa diomongin gitu. Kalau menurut gue tuh gue yakin sih lu berdua pasti punya Gue orang. mekanismenya menulis atau juga ngomong, benar. Nah, kalau gue mekanisme gue menulis. ya, gitu. Kalau gue ngobrol sih. Ya, kalau gue tipe yang Ngobrol. Kalau gue ngobrol, tapi memang lately gue mendapatkan hiburan di drakor itu, karena gue ngerasa si drakor itu dia kan dengan berbagai macam latar cerita mereka itu membuat ada perspektif lain gitu loh, Vi. Ngerti gue. Kayak ngerti gak sih? Jadi kayak oh iya ya ternyata dia aja bisa begini, kenapa gue nggak bisa? Jadi udah dia juga bisa setelah begini lo bisa mendapatkan point of view yang lain. Oh dia bisa begini loh, ini bisa begitu loh. Oh wow. Itu sih kalau dari gue. Ngerti gue lo kan? terinspirasi bahwa penyelesaian masalahnya dari dia aja begini kayaknya gue berarti bisa juga nih. Iya bisa itu. Gitu sih. Selama itu halal dan tidak melukai orang lain silakan cari jalan terapinya sendiri. Harus under control ya guys. Iya. Drakor apa yang lagi bagus? Even seorang Ivy yang biasa megang, artinya menarik adalah even seorang Ivy yang biasa megang mic pun harus mendengarkan suara dia sendiri. Itu menarik maksudnya. Lo biasa mendengar suara lo buat didengar orang lain. Tapi ternyata lo punya terapi dalam proses showtime bahasa kita adalah untuk mendengarkan suara lo ya pas lagi down, pas lagi happy. Lo juga lagi happy pasti seneng dong kayak teriak-teriak sendiri pas lagi kayak wah bagus banget dipuji kliennya happy banget sampai lo pasti juga pas take shower pun lo juga kayak estetik happy bener dong. Lo juga ekspresi itu kan, gak cuma kayak diem-diem aja. Iya. Pokoknya emosi itu harus keluar lah gitu maksud gue. Iya apapun ya mau sedih mau senang. Yes. Istri gue bisa cerita kok kalau tiba-tiba gue teriak yes berarti baru dapet deal. Habis itu langsung nanya uang belanja gimana? Shopping. Iya. Oke. Nah sekarang nih udah di penghujung 2024 nih Vi. Iya. Kita nggak ngomongin resolusi lagi ya. Kalau di 2025 nih Ivi mau ngapain sih? 2025 gue mau ngapain? Gue itu pengennya gue sih pengennya masih ada karya dari gue yang bisa gue banggakan gitu loh karena memang bener ya kebanyakan orang tuh kayaknya tuh udah begitu tambah usia tuh banyak yang udah nyaman gitu loh. Terus gue tuh berharap gue bukan tipikal orang yang tidak mau berkarya gitu. Gue berharapnya begitu. Ya kita lihat aja apakah gue masih punya tenaganya. Jadi gue sekarang ya masih berusaha untuk sehat juga sebetulnya dalam rangka untuk supaya bisa masih cuneng nih otak gue untuk menciptakan karya gitu. Gue masih pengen kayak gitu. Kenapa sih? Apa sih tujuannya berkarya ini tuh pengen apa sih gitu? Gak ada pengen apa-apa supaya gini. Lu pengen dapat award, gitu. Gue seumur hidup gue nggak pernah dapat award tuh gitu. Nah, udahlah gitu. Pengen dapat penghasilan, ya kalau ada ya alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya enggak,
berkarya atau menghasilkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kemudian mendapatkan achievement, entah pengakuan, entah materi. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya buat bikin gue merasa lebih hidup aja. Merasa diri lebih hidup, merasa bahwa hidup ini indah, bahwa ada hal-hal yang selalu bisa kita lakukan gitu loh, gitu. Udah sesimpel itu doang buat gue. Karena itu yang bikin kita merasa hidup gitu, iya kan? Ya, bahwa ada sesuatu yang oke yang kita bisa selalu lakukan gitu. Mungkin analoginya adalah seperti pohon ya guys. Jadi pohon itu akan hidup kalau dia menghasilkan buah, menghasilkan producing something. Sama seperti lo kan menghasilkan buah dari karya lo, buah dari apa yang lo kerjakan, itu bisa dinikmati orang lain, orang banyak seperti itu kan. Oke, jadi nanti kan guys kita lagi project bareng untuk bikin buku Showtime yang kedua. Itu bukan Showtime yang ini lagi, tapi Showtime sama Ivy tentang being impactful MC atau bagaimana memaestro mic kita. Iya. Kita lagi proses penggodokan ya, karena wajar sama-sama sibuk. Tapi hopefully this book can be something Buruan yang ya. benar-benar nanti jadi hal yang bagaimana Ivy bisa menularkan aspirasi-inspirasi dari hidup dia ke orang lain. Amin. Terima Amin. kasih. Last question dari kita. Yes. Ya, kan Let's cue go. card ya, cue card nih. Pegang. Misalnya enggak, di belakangnya sih kosong tapi tahu. Iya. Anggaplah lo pegang cue card. Misalnya lo mau balik ke masa lalu. Lo mau ngomong sama si Ivy kecil yang nongkrong di balik warung gitu. Yang lagi ngendus-ngendus Yang lagi minyak ngendus-ngendus tanah ya. bensin. Yang ngendus minyak tanah itu. Itu enak banget ya. Lo di umur yang sekarang kira-kira mau bilang apa sama dia? Iya. Lo mau silakan, lo ceritakan lo mau bilang apa ke Ivy kecil yang dulu mungkin ketakutan, mungkin bingung saat itu cuma jaga warung, sekarang anak teman-teman kan udah punya hal yang lain. Lo bilang apa sama Ivy kecil sekarang? Stage is yours. Iya. Oke, gue cuma mau bilang, hai Ivy kecil, kamu tuh punya masa kecil ternyata sangat-sangat menyenangkan. Ya, meskipun harus jaga warung lebih dari 6 jam, harus ngeliterin minyak goreng dan kemudian tumpah dan licin harus lo beresin, harus ngiloin telur yang kadang-kadang di balik telur itu suka ada belatungnya, tapi tetap menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dihitung secara list ya, dari mungkin ada 50 hal yang tidak menyenangkan, tapi ternyata ada 150 list ya atau poin yang menyenangkan. Jadi bayangkan rumah lo itu ada di sebelah halaman yang lo bisa main galastin ya, bisa main sama teman-teman, lo merasakan keindahan main di pinggir jalan tanpa takut diculik gitu kan. Kemudian apalagi yang menyenangkan dari 150 poin yang sebetulnya kalau dihitung 3 kali lipat dari 50 poin yang tidak menyenangkan tadi, ya lo belajar banyak yang membuat lo jadi diri lo sekarang. Jadi sebenarnya nggak ada tuh trauma masa kecil lo ya, mungkin lo masih belum melihat aja saat itu tapi nggak apa-apa ya. Masa menyenangkannya jauh lebih banyak dan itu yang menjadikan lo sekarang, dan lo harus sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah menciptakan lo di duren sawit. Di duren sawit tempat jin buang anak itu, dan lo sempat lihat setan. Tapi di balik bambu-bambu lo lihat pocong. Tapi alhamdulillah deh kalau lo nggak tinggal di situ, malu nggak jadi EVC MC dan penyiar radio ini. Gitu. Wow, see Showtime, the story of Ivy Batuta. V, thank you again. I wish we can have more sessions like this karena gue percaya banyak orang bisa belajar dari lo. Ya, thank you Gua pun ya. dan Via Thank belajar you so dari much, cerita lo Ivy. berdua. Jadi teman-teman please Showtime with Ivy Batuta. Nanti kita akan ada bukunya, ada journey-nya. Mungkin kita mesti bikin sering-sering talk show buat teman-teman sekalian sama Impact Factory ya. Jadi Ivy, thanks for your time. Thank you. Thank you Via, thank you teman-teman. Enjoy the Thank you. Showtime. Every business is show business, every time is Showtime. Showtime.